Resmi pemain muda Barcelona Serge Pique bergabung ke LA Galaxy. Barca dan LA Galaxy telah mencapai kesepakatan untuk transfer Serge Pique. Pemain berusia 22 tahun itu sudah diperkenalkan secara resmi lewat akun dari LA Galaxy. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, Pique akan menekan kontrak berdurasi 3 tahun dan seluruh dokumen dan berkas kontrak telah ditandatangani. Dalam kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak, Barcelona berhak membeli Pique kapan saja. Tidak ada poin yang dijelaskan soal berapa yang harus dikeluarkan Barcelona untuk bisa memboyongnya kembali jika diperlukan. Resmi Azpilicueta tekan kontrak baru bersama Chelsea. Cesar Azpilicueta resmi memperpanjang kontraknya di Chelsea. Kontrak baru ini sekaligus mengakhiri spekulasi masa depannya. Azpilicueta telah menekan kontrak berdurasi 2 tahun bersama The Blues. Dia akan bertahan di Stamford Bridge sampai tahun 2024 mendatang. Tentunya dengan perpanjangan kontrak ini mengakhiri upaya perekrutan dari Barcelona. Eric Bailly tunjukkan gelagat semakin mendekat ke AS Roma. AS Roma dikabarkan sangat dekat untuk mendatangkan Eric Bailly dari Manchester United. Kelanjutan negosiasi tersebut akan dimulai begitu Roma menuntaskan kepindahan Georginio Wijnaldum dari PSG. Skema transfer pun akan sama dilakukan kepada Eric Bailly. Ikelo Rossi akan menawarkan status pinjaman kepada Manchester United. Baru nanti akan ada opsi pembelian di akhir masa peminjamannya seharga 8 juta euro. Laporan dari Calcio Mercato juga menyebutkan Bailly sudah menunjukkan gelagat akan bergabung dengan tim ibu kota Italia tersebut. Tanda atau kode yang paling kentara adalah di media sosial. Pemain timnas Pantai Gading tersebut sudah menyukai beberapa unggahan dari akun resmi AS Roma. Anthony Martial malah absen perkuat Manchester United ketika bertemu Brighton. Manchester United terpaksa harus kehilangan Anthony Martial pada pekan pembuka Liga Premier Inggris saat mereka berhadapan dengan Brighton pada akhir pekan nanti. Dilansir dari The Athletic, Martial absen lantaran mengalami cedera hamstring. Belum diketahui pesepak bola berusia 26 tahun itu akan menepi dari skuad Iblis Merah hingga kapan. Tapi kampiun Liga Inggris 20 kali tersebut meyakini Martial akan segera tersedia saat berjumpa Brentford atau Liverpool pada tanggal 22 Agustus mendatang. Kecewa berat dan Henderson Oka balik ke Manchester United. Manchester Evening News mengklaim bahwa Henderson sudah muak dengan Manchester United. Ia dilaporkan tidak mau kembali ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Henderson benar-benar sakit hati. Ia dikabarkan akan minta dijual Manchester United begitu musim 2022-2023 berakhir. Ia dikabarkan tidak mau lagi membela Manchester United, apalagi jika hanya diplot sebagai cadangan dari David De Gea. Here we go, 2 kali Marco Kurela selesai jalani tes medis bersama Chelsea. Marco Kurela telah menyelesaikan tes medis bersama Chelsea. Dalam beberapa waktu ke depan, Chelsea dan Brighton akan segera memfinalisasi tidak sampai 24 jam ke depan. Sebelumnya, Fabrizio Romano sempat mengabarkan bahwa status transfer ini sudah pasti. Sinyal here we go juga sudah disampaikan. Akan tetapi sebelumnya Brighton membantahnya bahwa belum ada kesepakatan apapun yang tercapai. Bantahan itu bahkan disematkan dalam sebuah pernyataan resmi. Namun kini Romano kembali mengabarkan tes medis Cucurella di Chelsea kini sudah selesai. Pakar transfer sepak bola dunia ini pun sampai harus menyampaikan sinyal here we go kembali untuk kedua kalinya. Mimpi di siang bolong, Barcelona berniat datangkan Trent Alexander-Arnold di tahun depan. Barcelona merencanakan transfer besar pada tahun 2023 nanti. Salah satu pemain yang ingin didatangkan adalah bek kanan Liverpool, yakni Trent Alexander-Arnold. Laporan dari Liverpool Echo menyebutkan Alexander-Arnold diperlukan Barcelona untuk melengkapi skuad yang ada. Dalam laporan yang sama, Barcelona menyiapkan dana sebesar 80 juta euro untuk memboyongnya ke Spanyol. Tapi Alexander-Arnold kecil kemungkinan untuk meninggalkan Anfield Stadium. Apalagi Liverpool sudah pasti tidak akan mau melepas pemain hasil didikan akademinya sendiri. Empat negara Amerika Latin ajukan bidding tuan rumah bersama Piala Dunia 2030.
4 negara Amerika Latin yakni Argentina, Chile, Uruguay, dan juga Paraguay telah resmi mengajukan bidding atas pencalonan sebagai tuan rumah bersama untuk Piala Dunia 2030. Apabila pencalonan itu sukses, maka itu akan menjadi kali pertama Piala Dunia kembali diselenggarakan di Uruguay, tepat 1 abad setelah edisi perdana pada tahun 1930. Saat ini dalam pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2030, keempat negara Amerika Latin itu punya pesaing berat dalam Spanyol dan juga Portugal, yang juga sudah resmi mengajukan tuan rumah bersama pada bulan yang lalu. Supporter Ajax dilarang bawa spanduk berisikan pesan minta jersey ke dalam stadion. Ajax melarang supporternya untuk membawa spanduk-spanduk yang berisikan pesan permintaan jersey kepada pemain dibawa masuk ke dalam stadion Johan Cruyff Arena. Pihak klub merasa para pemain sudah tidak bisa lagi memenuhi permintaan semacam itu. Sementara ketika mereka menolak saat meninggalkan lapangan, para pemain bakal dicap sebagai arogan. Manchester United diprediksi jadi tim paling bobrok di Liga Inggris musim mendatang. Presenter ternama Inggris yakni Piers Morgan memprediksi bahwa Manchester United akan menjadi tim yang mengalami kegagalan terbesar di Liga Inggris pada musim ini. Morgan menilai bahwa Manchester United tetap sangat tidak meyakinkan jelang musim yang baru ini akan dimulai. Lebih lanjut, Morgan juga merasa ragu akan peluang Manchester United untuk menembus papan atas klasemen. Bahkan Morgan meyakini bahwa United tak akan mampu masuk 6 besar klasemen. Meski cedera, Pogba masih punya kans bela Prancis di Piala Dunia. Pogba dikabarkan telah terbang ke Lyon, Prancis. Di sana ia bertemu dengan Dr. Bertrand Schoenekotter. Setelah pertemuan tersebut, ia memutuskan untuk menghindari operasi. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, hal itu merupakan keputusan bersama antara Pogba serta staf medis Juventus dan juga timnas Prancis. Keputusan untuk menghindari operasi ini adalah demi Pogba bisa bermain untuk Piala Dunia di Qatar mendatang. Manchester United disarankan bantu Cristiano Ronaldo cari klub yang baru. Ex-pemain Manchester United yakni Gary Neville tidak mau melihat Manchester United dipusingkan oleh situasi dari Cristiano Ronaldo. Neville malah bilang setan merah sebaiknya ikut bantu CR7 untuk dapatkan klub yang baru. Gary Neville melanjutkan jika Manchester United tidak segera menyelesaikan masalah Ronaldo, maka tim dan manajer akan terpengaruh. Ronaldo adalah pemain bintang jika situasinya belum juga tuntas. Percayalah, Erik ten Hag akan selalu dihujani pertanyaan seputar Ronaldo. Arsenal dipastikan tanpa gelandang andalan di laga pembuka. Rencananya Arsenal akan melawat ke markas Crystal Palace pada pekan perdana Liga Inggris musim ini pada Sabtu dini hari. Namun pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta sepertinya masih belum menurunkan Emil Smith Rowe dalam lawatan ke Stadion Selhurst Park tersebut. Smith Rowe sempat mengungkapkan keraguan untuk bisa merumput di laga kontra The Eagles tersebut. Meski sudah kembali berlatih, Smith Rowe mengaku masih merasa tidak nyaman di bagian pangkal pahanya. Raheem Sterling diprediksi redup bersama Chelsea. Mantan bintang Liga Inggris sekaligus pundit sepak bola yakni Gary Neville meyakini Sterling akan menghadapi kesulitan di klub barunya ini, seiring dengan kesulitannya Chelsea untuk mendatangkan pemain-pemain incarannya. Neville berpendapat Sterling adalah rekrutan yang bagus, tetapi Chelsea akan menjalani musim yang sedikit tidak mulus dengan segala yang telah terjadi pada saat ini. Diketahui mereka tidak lancar dalam kaitannya dengan bursa transfer di musim panas. Klub elit Liga Brasil siap datangkan Cristiano Ronaldo. Klub asal Brasil yakni Corinthians memiliki mimpi di siang bolong. Melalui pernyataan resmi dari sang presiden yakni Duli Monteiro, klub ingin menjalani misi untuk mendatangkan superstar Manchester United Cristiano Ronaldo pada musim panas ini. Presiden Corinthians tetap menyalakan api untuk merekrut rival abadi dari Lionel Messi tersebut. Duli Monteiro mengklaim segalanya mungkin saja terjadi dengan merapatnya Cristiano Ronaldo ke Corinthians.
Tottenham Hotspur capai kesepakatan dengan Udinese untuk Udogie. Tottenham Hotspur dikabarkan telah berhasil membujuk Udinese untuk melepas bek kiri berusia 19 tahun yakni Destiny Udogie. Manajemen Lillywhite akan menggelontorkan dana sebesar 20 juta pound sterling atau sekitar 361 miliar rupiah, termasuk berbagai bonus kepada Udinese untuk memboyong Udogie. Namun dalam kesepakatan secara lisan antara kedua klub tersebut, Udogie tidak akan langsung hijrah ke stadion Tottenham Hotspur pada musim panas ini. Bek kelahiran Verona Italia tersebut akan melakoni masa peminjaman bersama Udinese sepanjang musim ini. Lord Kepa Arrizabalaga segera pindah ke Italia. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea akan berpisah dengan Kepa Arrizabalaga di musim panas ini. Laporan Romano mengklaim bahwa Kepa akan pindah ke Italia, ia akan bergabung dengan Napoli. Klub asal kota Naples itu sudah sejak musim yang lalu menginginkan Kepa, namun baru musim ini mereka kesampean merekrut sang kiper tersebut. Kepa rencananya akan bergabung dengan status pinjaman dari Chelsea. Terkini Partenope telah melepas salah satu kiper mereka yakni Alex Meret. Mereka telah resmi meminjamkan sang kiper menuju Spezia hingga tahun 2023. Kepergian Meret akan membuka ruang bagi Kepa Arrizabalaga. Jadi Napoli kini sedang mempercepat kepindahan Kepa untuk mengisi pos penjaga gawang utama. Borussia Dortmund ajukan permohonan pinjaman Memphis Depay ke Barcelona. Diungkapkan dari Barca Universal, The Borussia terdesak untuk mendatangkan penyerang yang baru usai rekrutan mereka di musim panas ini yakni Sebastian Haller harus segera menepi selama beberapa bulan karena masalah kesehatan. Karena itulah Borussia Dortmund mencari striker yang baru. Terkini Borussia Dortmund sekarang mengalihkan perhatian mereka terhadap Memphis Depay. Terlepas dari keinginan Dortmund segera mendapatkan Depay, perwakilan mantan penyerang Manchester United tersebut telah mengkonfirmasi klub Jerman tersebut bahwa Depay ingin mereka sabar menunggu selama beberapa waktu sebelum memutuskan kepindahannya. Ruben Neves jadi kandidat Manchester United untuk alternatif dari Frenkie de Jong. Sebelumnya Ten Hag sudah menaruh minat kepada pemain Barcelona yakni Frenkie de Jong, tetapi Manchester United terus menemukan kesulitan untuk memboyongnya. Melihat harapan Manchester United untuk mendapatkan De Jong semakin sulit, Ten Hag seolah mulai mau melupakan transfer itu dan sudah mulai mencari alternatif yang lain. Menurut laporan dari Sky Sport, The Red Devils sedang menaruh minat kepada pemain Wolverhampton yakni Ruben Neves. Selain akan dinilai punya proyeksi yang lebih baik ketimbang Wolverhampton, Neves juga akan dijanjikan bakal menjalani kompetisi Eropa secara konsisten, mengingat kedalaman skuad yang dimiliki oleh Manchester United pada saat ini. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.